sabar. الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي السيد المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الصائمين والصائمات والقائمين ليالي رمضان والقائمات, alhamdulillah pada malam yang ke-26 kita masih merasa tentram dengan iman dan Islam, berada di salah satu rumah Allah yang mendekatkan diri kita kepadanya di masa yang sangat mulia dan berkah, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam terakhir yang merupakan malam-malam yang paling mulia sepanjang tahun. Dan di antara malam-malam itu ada satu malam yang sangat dinanti-nantikan, dicari dan diinginkan. Karena siapa yang mendapatkan segala jenis kebaikan, dan siapa yang tidak mendapatkan sungguh merugi di dunia sampai akhirat. Ma'asyiral kiram, oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa masih milik kita. Hari-hari yang ke depan masih menyimpan banyak harapan, karena yang sangat menentukan adalah khawatimu a'malina, amalan kita yang menjadi penutup. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah alaihi salatu atammus salam, yang dengan izin Allah kemudian berjuang bersungguh-sungguh menyampaikan risalah, menunaikan amanah yang harus sering menghadapi rintangan, cobaan, penghinaan dan perendahan dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau harus berkorban banyak, bercucuran air mata, berkorban harta, bahkan hampir berkorban jiwa. Tidak jarang beliau harus berdarah-darah, bukan karena Nabi yang tidak baik, tetapi hati-hati mereka yang tidak suci dan tidak bersih menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi saat itu
harus banyak bersabar, bahkan harus meninggalkan negeri tercintanya, hijrah ke kota Madinah, dan tak boleh balik lagi untuk tinggal di Mekah. Jadi walaupun sudah kembali, Makkah menjadi milik Islam, tapi Nabi tak diizinkan untuk balik kampung. Awak ndak boleh mudik sekalinya, ndak tahan. Padahal sebenarnya ndak mudik itu, biarlah berhari raya tanpa mudik, tapi jangan sampai tanpa mudik. Ini adiknya sama dia semua ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan kamu dia nak boleh kau lak kamu boleh ya? Kamu dia nak boleh kan? Kau lak boleh. Bukan cewek ni diulah je jadi boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wassalam sejak hijrah ke Madinah tak ada izin lagi untuk menetap di Makkah pada siapa yang tak ingin kembali ke negerinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berbahagialah bila kita senantiasa mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun cinta itu sering membuat sakit kita, karena mungkin kita disakiti sebagaimana kekasih kita disakiti, mungkin kita difitnah sebagaimana dulu yang kita cinta difitnah oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang istiqamah dengan cinta, maka siap-siap untuk berkorban dan menderita. Tetapi derita dalam cinta membawa bahagia. Itulah sampai-sampai orang mengatakan bila cinta sudah melekat, coklat semakin nikmat. Coklat semakin nikmat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu banyaklah berselawat dan salam kepadanya, karena itu adalah salah satu tanda cinta. Orang mencintai selalu mendoakan orang yang dicintainya. Iya saja. Iya. Kita sering mendoakan orang tua kita karena mencintai mereka. Kita mendoakan anak istri kita karena kita mencintai mereka. Bahkan belum jadi istri, calon istri pun selalu didoakan. Iya tak? Tak mana tunangan? Subhanallah, ahlun tunangan kadang cinannya sudah didoakan, ya Allah selamatkanlah dia untukku. Iya, kan tak masalah dong. Minta ke Allah Ta'ala kan tak masalah dah. Kecuali datang kayaknya kau jangan pergi ke mono, itu lain. Ini kita minta kepada Allah SWT. Kalau sudah mulai cinta dan sudah mulai ada perasaan, doa itu akan sendirinya karena dia selalu hadir di hati kita. Itulah Nabi SAW yang harus senantiasa menempati relung hati kita yang paling dalam. Allah dia, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika kita dipanggil oleh Allah di awal Ramadan kemarin, dan pasti setiap kita yang beriman mengharap dan berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan setelah sampai kita berdoa, ya Allah tetapkan kami istiqamah di bulan Ramadan. Dan hari ini kita tak lama lagi akan melepas kepergiannya. Dalam hitungan jari dia akan pergi. Kita tidak tahu apakah ini pertemuan terakhir, tetapi semoga walaupun hari-hari yang telah berlalu kita mungkin abai dan cuai, tetapi di beberapa hari ke depan tak boleh lagi, karena al-ibratu bil khawatim. Yang menentukan adalah bagaimana finishnya kita. Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, atau Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa orang-orang yang ingin juara seperti kuda pacu yang di saat mendekat kepada garis, beliau dengan tenang dan tawadhu, rendah hati dan rendah diri menjawab
tidak dengan jawaban yang menyakitkan orang yang bertanya, tetapi dia menyadari bahwa ini ujian, mudah-mudahan dia lulus. Kadang-kadang kita, karena kita sudah merasa Masya Allah Ustaz, lalu ditanya, Ustaz lebih imannya Ustaz, kira-kira gimana tanggapannya? Wah, dia lah ujiannya. Tidak, ya, enggak. Imam Abu Sa'id Al-Hasan Basri tidak. Dia tidak merasa direndahkan dengan itu. Lalu dia menjawab, ya akhi, in kunta ta'ni anni mu'minun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, fa na'am, ana mu'min bidzalik. Andainya yang kau maksud dengan pertanyaan ini adalah saya beriman pada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitab yang diturunkannya, beriman kepada para rasul yang diutusnya, beriman dengan hari kiamat yang ditunggunya kita datang pada hari itu, dan beriman pula kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Kalau itu saya beriman. Kalau itu pertanyaanmu, karena ini iman wajib. Siapa yang mengingkari salah satunya, maka dia tidak masuk orang beriman. Kalau itu saya masuk, karena tidak patut, tidak boleh dikatakan beriman kalau tak punya ini. Beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya. Namanya hatinya bergetar. Bergetar karena harap, bergetar karena takut, bergetar karena ingin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, bila disebut Allah, dia bergetar hatinya, takut jiwanya, goncang sanubarinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang merupakan perkataan Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah SWT. Kalau ini yang kau maksud wahai saudaraku, wallahu ta'ala alam, saya tidak berani memastikan apakah saya termasuk yang bila disebut nama Allah hati saya bergetar. Saya tidak bisa menjamin. Apakah ketika setiap ayat Allah dibacakan imanku bertambah, atau jangan-jangan memberontak, atau menolak, atau mencari modus untuk mengelak? Karena subhanallah, berapa banyak di antara kita kaum muslimin dan muslimat memang pandai jurus mengelak. Jarang atau banyak di antara kita yang tak pandai jurus bagaimana melaksanakan. Kalau jurus mengelak, alhamdulillah ahli semua. Kalau disuruh, dan bob cako cunyinya, suruh yang lain. Apalagi awak cuy, wacuru ada semboyan kok makan nak bersatu, banda nak laju-laju. Kalau suruh bakaja nanci dulu, tahu nancinya? Kalau suruh kerja ancik lu. Kalau nak makan ada yang dulu, banda ndak sekan nak laju, tiba suruh kerja ancik dulu. Iya je, topiknya dah jangan. Makanya kalau seandainya ada perusahaan kodok buat tukang tang dilu, kan kodok ada protes gitu. Ada pembangunan, misalnya perusahaan membangun di suatu daerah, lalu putra daerah tak diajak atau tidak direkrut jadi pekerja, karena mereka tahu wang ocu makan nak mur satu, onda nak loju naik bakojo nanti dahulu. Iya tak? Saya tengok foto bulan jalan tuan-tuan nanti kawan-kawan awak yang di Jawa ketika pertama dulu sampai gini lah banyak orang Jawa sekolah tak lakon lo penyakit wacu gitu. Dahulu
Lalu kalau orang kita, kaum muslimin dan muslimat, orang-orang jauh dulu ketika berkunjung ke negeri kita, misalnya mahasiswa datang ke kampung gitu aja, tengoknya amak-amak pe kaladang, apa pe bajojang, duduk ngadai, heran mereka, heran, subhanallah, ini bapak-bapak ini nanti ngapain di rumah, masak ya? Enggak, terus ngapain? Makan aja. Yang kojo bini, yang masak bini, yang nyosa bini, yang kono wangi bini. Cik wangi pandai. Allah musta'an. Makanya subhanallah, mungkin ada filosofis saja. Manon panjang tangkai cabak wawak pada orang lain. Panjang wawak. Wawak tangkai cabak jalan ke dagu. Iya. Kalau tangkai cabak saudara-saudara yang di Jawa, buatnya mana aku? Sehingga kalau awak kalau bekerja di ladang, tungken dagu ke tangkai cabak, bilo kan sudah. Bapi kyu tahu bilo kan sudah. Tapi kalau orang lain ambil cangkul naku, tiba-tiba tak cangkul coba batang uang dah. Letak cangkul ada uang ke, dah abe ke, saking lo juga bekerja. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang bila disebut nama Allah beriman, bertambah imannya. Sebab kalau tak ada iman, apa yang nak ditambah? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dasar iman tadi wajib ada. Beriman kepada Allah, yaitu dengan segala kesempurnaan, baik dalam zat Allah, sifatnya, maupun dalam syariat dan aturannya. Kita mungkin alhamdulillah umat Islam seluruhnya insya-Allah beriman tak ada pencipta kecuali Allah. Allah Maha sempurna dengan nama dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna. Tetapi banyak di antara kita yang tidak begitu yakin dengan berita yang Allah sampaikan. Sampai dianalisa dulu. Dan banyak pula di antara kita yang tidak yakin dan menerapkan aturan yang telah Allah turunkan. Dipelajari dulu, diriset dulu. Bagaimana nak bertambah iman kaum muslimin? Dasar imannya saja bermasalah. Tidak begitu langsung menerima berita dari Allah, sampai harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sisi kita. Dan tidak menerima aturan Allah sampai menyesuaikan dengan aturan kita. Akhirnya andainya Nabi SAW hari ini masih hidup, mungkin tidak sedikit di antara kita yang akan mengatakan ke Nabi SAW ketika Nabi perintahkan sesuatu atau Nabi larang sesuatu, mohon maaf Nabi, ikon tidak ada dalam fikih kamirnya, kita tidak semazhab. Mungkin. Dan itu yang dikatakan dulu oleh orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Bila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tidak bisa mengikuti yang Allah turunkan, yang kami ikuti adalah apa yang kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya. Berapa banyak kita dengan membuat modus gara-gara alasan perkataan seseorang yang tak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, lalu kita katakan ini pemahamannya harus diluruskan. Bukankah Nabi SAW turun menjelaskan, turun memahamkan? Kalau dengan hadis juga belum bisa dipahami, kemana ulama-ulama yang memahami seperti yang ada di zaman Nabi SAW? Tapi untung Nabi tak diutus lagi sekarang. Sebab kalau seandainya diutus lagi, mungkin banyak di antara kita yang tersortir. Ya, tersortir. Ada yang beriman setengah-setengah. Ada yang beriman ketika berhadapan dengan Nabi. Belakangnya mereka menggigit jari dan berbisik-bisik menggonjingkan Nabi SAW. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mari kita deteksi iman kita. Kalau sekelas Al-Hasanul Basri merasa khawatir belum mampu mendapatkan itu, bagaimana dengan kita? Sudahkah selama kita banyak membaca ayat Al-Quran di bulan Ramadan ini,
Mungkin ada yang khatam sekali sehari. Ada? Taib. Khatam sekali sepekan. Jarang juga. Taib. Khatam selama seumur hidup. Dari Wadduha sampai An-Nas. Kami lah kau ada khatam ustaz ni. Bila waktu kenek dulu. Kawasan dikaji-kaji, kawasan khatamnya dari Wadduha sampai An-Nas. Itu khatam nomor. Apa kita rambil lah, letak nama itu, rambil kaum muslimin. Jadi banyak acara khatam kini mengatam. Bukan mengkhatam, tapi mengatam. Yang telah ditanam, disabit kembali dengan acara-acara yang penuh dengan kemaksiatan. Gara-gara menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asal baik isinya boleh dilakukan. Yang dihalalkan bukan isinya, yang dihalalkan botolnya yang dihalalkan, alatnya dihalalkan bukan, yang diharamkan bukan isinya. Maka apakah ketika mendengar ini dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah iman kita, atau kita masuk kepada golongan wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil itsm? Apabila dikatakan takutlah kepada Allah, mereka merasa bangga dengan dosa yang mereka lakukan karena ada pendukung yang tidak sedikit. Akhirnya mereka tidak taat kepada apa yang Allah turunkan dan tidak taat kepada apa yang Nabi alaihissalam contohkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila seandainya dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa? Apa munasabahnya ujung ayat ini dengan iman? Bila disebut Allah bergetar hatinya, takut dia, kemudian bertambah imannya. Sebab apa? Karena kalau tak bertambah iman, tak bergetar hati, karena resiko mencintai Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam bisa memutus pintu rezeki, menutup pintu rezeki, atau memutus rantai-rantai pendapatan. Betul? Bisa memutus rantai-rantai pendapatan. Karena kalau seandainya dibenci oleh orang, bisa saja kita, ruang gerak kita terbatas. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam berdakwah mengembalikan umat ke jalan yang benar, yang telah jauh mereka tinggalkan. Nabi sampai diboikot oleh orang-orang Quraisy yang notabene adalah orang kampungnya sendiri. Apa jo mamaknya sendiri, etek jo makciknya sendiri, niniak jo datuknya sendiri. Iya, yang dulu bahkan kawan-kawan main kelereng, main kelereng dulu dah. Kawan-kawan main di waktu kecilnya, itu yang memboikot dia. Alasannya apa? Alasannya Nabi membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di Mekah. Itu aja alasan. Dan oleh sebab itu jangan heran bila ada dua orang bersahabat misalnya harus terpisah karena dakwah. Dua orang yang murid dengan guru bisa saja dalam suatu saat saling memusuhi akibat dakwah. Sebab yang satu ingin istiqamah, yang satu ingin menyesuaikan dengan keadaan dan seterusnya. Dan ini adalah sunnatullah dalam dakwah. Makanya mencintai Allah dan Rasul harus berhadapan dengan ujian dan cobaan. Tetapi ketika ingin bertambah, maka tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi rasa takut dan khawatir kepada sesuatu yang datang dari selain Allah tabaraka wa taala. Sehingga imannya, cintanya kepada Allah, cintanya kepada ayat-ayat Allah menghilangkan rasa khawatirnya kepada segala sesuatu dari selain Allah, sehingga tawakalnya itu membuat dia nyaman dengan cintanya kepada Allah tabaraka wa taala, nyaman dengan imannya. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah. Nah, andainya ini ada selama bulan Ramadan ini semakin bertambah, maka berbahagialah. Sesungguhnya kita sedang menanjak, sesungguhnya kita naik peringkat, insya Allah sampai pada derajat yang akan kita capai dengan puasa. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Tapi kalau tidak, mendengar ayat, mendengar nama Allah disebut, kita biasa-biasa saja. Justru kadang-kadang diingatkan dengan nama Allah, coba-coba doang dan bahaya. Subhanallah, yang coba-coba mengingatkan saya,
atau mendengar ayat-ayat Allah dibaca tidak bertambah keimanan, justru bertambah pengingkaran, maka na'udzubillah thumma na'udzubillah, kemungkinan untuk naik ke derajat tertinggi itu masih jauh untuk kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita di hari-hari yang masih tersisa kesempatan masih terbuka untuk membiasakan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi alaihissalam, dan kita dengannya semakin bertambah bersemangat, dan insya Allah segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepadanya, maka tak boleh berharap, tak boleh takut, tak boleh rindu kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali insya Allah di lain saat. Nah, bro. Wala tahabbun ala ta'amil miskin. Aywa. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Baik. Ulang lihat tuh. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak. Ini kan dialog antara orang-orang kufur dulu dengan Allah SWT di akhirat. Dulu kalian ketika di dunia tidak memuliakan anak-anak yatim, karena ini ciri khasnya orang-orang munafikin. Ya. Kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak saling mengajak untuk memberi makan kepada fakir miskin. Bahkan kalian wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, kalian memakan harta-harta yang bukan milik kalian, warisan, dengan lahap, dengan tamak. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah ingatkan kita bahwasanya syarat atau diantara sifat orang beriman itu adalah senantiasa memperhatikan anak-anak yatim, dan senantiasa saling memperhatikan orang-orang miskin. Karena tidak masuk beriman kita kekenyangan, tetangga kita dalam kelaparan. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para pemimpin khususnya ya pemimpin dulu seperti Umar radhiyallahu taala, Abu Bakar, mereka itu tidak siap makan sebelum rakyatnya makan. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, semungkin sangat kontras kita hari ini. Yang penting kita makan biarlah. Yang penting kita makan yang biarlah rakyat tidak makan. Ini bertentangan dengan keimanan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslim, Islam sangat memperhatikan kehidupan orang-orang yang tidak beruntung. Karena itu ujian. Orang-orang fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya itu adalah bagi kita adalah ujian, dan sekaligus sebagai rahmat juga. Allah berikan kesempatan untuk memperhatikan mereka, masing-masing sesuai tentu dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah, semakin diberikan maka semakin banyak yang kita dapatkan. Pasti itu. Karena semakin sering memberi, Allah semakin sering memberi kita. Dan yang penting itu adalah rasa kelapangan yang Allah berikan dalam hati. Bertambah iman dalam sanubari, sehingga tak pernah merasa takut jatuh miskin. Itulah Nabi alaihissalatu wassalam. Bila bersedekah tidak takut jatuh miskin. Karena belum lagi miskin lah takut. Alun jatuh awak lah takut. Akhirnya jatuh gara-gara takut. Akhirnya musikin dalam keadaan kayu musikinnya. Maka yang tak pernah bersyukur kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu Allah ibarik fikum. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Selamat menempuh hari-hari yang indah ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk menutup sampai ke final dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.